Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2018 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat video instruksi pelaksanaan tes IST. Namun sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu tes IST. IST merupakan singkatan dari Intelligence Structure Test, merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amter di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Tes IST sendiri terdiri atas 9 subtes, yakni yang pertama tes pengetahuan umum, yang kedua tes kesamaan kata, yang ketiga tes hubungan kata, yang keempat tes pengertian kata, yang kelima tes aritmatika, yang keenam tes deret angka, yang ketujuh tes potongan gambar, yang kedelapan tes kemampuan ruang, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu tes menghafal cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semuanya baik? Ya, alhamdulillah. Terlebih dahulu kakak ingin memperkenalkan diri kepada kalian. Perkenalkan, nama kakak Nur Aziza, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Ya, seperti yang telah kalian ketahui bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yakni tes IST. Nah, tes IST ini merupakan salah satu bentuk tes untuk mengukur intelijensi kalian yang sudah sering digunakan oleh Biro Psikologi pada saat ini. Tes IST ini terdiri atas 9 subtes. Jadi, kalian juga pasti bertanya-tanya apa fungsi dan tujuan dari pelaksanaan tes IST ini. Baik, jadi fungsi dan tujuan dari tes IST ini adalah dipandang sebagai gestalt atau menyeluruh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara makna atau terstruktur, di mana struktur intelijensi tertentu menggambarkan pola kerja tertentu sehingga akan cocok untuk profesi atau pekerjaan tertentu. Dan berdasarkan hasil tes tersebut, hasil tes IST digunakan untuk memahami diri dan pengembangan pribadi, merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu pengambilan keputusan dalam hidup individu. Oke, sebelum melakukan tes, apakah di sini ada yang sakit? Tidak ada ya, semua sehat ya? Oke. Nah, yang ingin ke toilet saya berikan waktu 15 menit sebelum tes dimulai. Karena pada saat pekerjaan tes, kalian diharapkan agar terus berada di ruangan dan tidak diizinkan untuk keluar agar tidak mengganggu konsentrasi kalian dan juga teman-teman yang lain yang mengikuti tes ini. Karena dalam pengerjaan tes ini sangat membutuhkan konsentrasi dan pemahaman yang baik. Sampai di sini adik-adik semua paham dengan penjelasan kakak? Oke, kalau sudah paham, saya persilahkan adik-adik yang mau ke toilet bisa pergi sekarang. Waktunya itu 15 menit. Oke, kita tunggu temannya ya. Kita tunggu temannya kembali ke kelas semua. Oke, apa semuanya sudah berada di dalam kelas? Sudah hadir semua ya? Silahkan duduk di bangkunya masing-masing dan saya akan mulai membagikan lembar jawaban dan juga buku soalnya. Nah, kepada rekan saya bisa dibagikan lembar jawaban dan buku soalnya kepada adik-adik kita. Nah, apakah semua sudah dapat lembar jawaban dan buku soalnya? Oke, sudah ya. Nah, jangan dibuka dulu buku soalnya sebelum mendapatkan instruksi dari kakak, oke? Oke, pertama silahkan adik-adik semua mengambil lembar jawaban yang sudah dibagikan tadi dan silahkan adik-adik mengisi identitas diri. Saya berikan waktu sekitar 10 menit. Oke, silahkan diisi. Oke, baik. Apa semuanya sudah selesai mengisi identitas diri? Sudah? Oke, bagus.
Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa tes IST ini terdiri atas 9 subtes yang masing-masing memiliki perbedaan dalam pengerjaannya. Jadi, di setiap subtes atau kelompok soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian cara pengerjaannya. Nah, setelah itu, maka saya akan memberikan aba-aba untuk kalian mulai mengerjakan soal. Setiap subtes atau kelompok soal memiliki batas waktu, tetapi waktu tersebut tidak akan diberitahukan kepada kalian. Maka kami harap kalian dapat mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Dan ketika saya memberi aba-aba untuk berhenti mengerjakan soal, maka kalian juga harus berhenti untuk mengerjakan soal tersebut, dan kita akan melangkah ke subtes atau kelompok soal berikutnya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan atau telah mengerjakan subtes yang kedua, namun masih ada waktu yang tersisa, kalian tidak diperkenankan untuk menjawab soal atau subtes pertama. Sampai di sini paham dengan penjelasan saya? Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjut dan mulai mengerjakan tes. Ya, silahkan adik-adik membuka lembar soal yang pertama. Ya, subtes atau kelompok soal yang pertama itu ada tes pengetahuan umum. Nah, soal-soal pertama sampai 20 terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat itu satu kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai jawabannya. Nah, pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat tersebut. Contohnya, seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor. Pilihannya yaitu A. Kucing, B. Anjing, C. Keledai, D. Lembu, E. Anjing. Nah, jawaban yang benar yaitu C. Keledai, karena memiliki kesamaan terbanyak dengan kuda. Sampai di sini kalian paham? Oke, kalau sudah paham, kalian bisa mengerjakan subtes atau kelompok soal yang pertama mulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Silahkan berhenti untuk mengerjakan soal dan kita akan melangkah ke subtes yang kedua. Nah, subtes yang kedua yaitu ada tes kesamaan kata. Pada soal akan disediakan 5 kata. Pada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Carilah satu kata yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata yang lain. Contohnya, A. Meja, B. Kursi, C. Burung, D. Lemari, E. Tempat tidur. Nah, manakah kata yang paling berbeda dari kelima kata tersebut? Ya, jawabannya itu C, karena pada kata-kata tersebut terdapat meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Yang berbeda dari kelima kata tersebut adalah C, burung. Oke, sampai di sini apa kalian paham? Oke, kalau sudah paham, silahkan mengerjakan subtes yang kedua mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan berhenti untuk mengerjakan subtes yang kedua dan kita akan melangkah ke subtes yang ketiga. Nah, subtes yang ketiga yaitu tes hubungan kata. Nah, pada soal, coba diperhatikan soalnya ya, telah disediakan 3 kata. Antara kata pertama dan kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Kemudian antara kata ketiga dan salah satu kata di antara kelima pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama. Nah, kalian harus mencari kata yang sama dengan kata ketiga tersebut. Contohnya, kata hutan dan pohon. Kata hutan memiliki kesamaan dengan pohon. Kemudian kata tembok dan titik-titik. Jadi kalian harus memilih di antara 5 pilihan kata yang memiliki kesamaan dengan kata tembok. Nah, pilihannya itu ada A. Batu bata, B. Rumah, C. Semen, D. Putih, E. Dinding. Nah, kata yang memiliki kesamaan dengan kata tembok adalah A. Batu bata. Apa kalian paham dengan penjelasan kakak?
Oke, kalau kalian sudah paham, kalian sudah boleh mengerjakan subtes yang ketiga mulai dari sekarang. Oke, waktu habis silahkan berhenti untuk mengerjakan subtes yang ketiga dan kita akan melangkah ke subtes yang keempat. Nah, pada subtes yang keempat ini merupakan tes pengertian kata. Coba lihat soalnya dengan baik. Di situ telah disediakan 2 kata. Nah, carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Kemudian tuliskan perkataan itu pada kotak yang telah disediakan. Contohnya, ayam dan itik. Nah, kata unggas dapat meliputi pengertian kedua kata tersebut. Oleh karena itu, pada isian yang telah disediakan, tulislah kata unggas. Kalian paham dengan cara pengerjaan subtes yang keempat? Paham ya? Kalau sudah paham, silahkan mulai mengerjakan subtes yang keempat mulai dari sekarang. Oke, waktu sudah selesai, silahkan berhenti untuk mengerjakan subtes yang keempat dan kita akan melangkah ke subtes yang kelima. Nah, subtes yang kelima ini merupakan tes aritmatika. Oke, pada soal sudah ada soal-soal hitungan. Nah, bisa dilihat pada soalnya. Contohnya ya, sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? Jawabannya itu 75. Kenapa? Nah, cara menjawabnya adalah dengan memilih angka jawaban. Silahkan dilihat di sini. Terdapat angka pilihan jawaban. Ya, angka pilihan yang berwarna merah merupakan jawaban dari soal yang tadi. Kalian paham? Oke, kalau sudah paham, kalian bisa mengerjakan subtes yang kelima dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan berhenti untuk mengerjakan subtes yang kelima dan kita akan melangkah ke subtes yang ke-6. Baik, pada subtes yang ke-6 ini merupakan tes deret angka. Nah, silahkan perhatikan soalnya. Pada tes tersebut akan diberikan deretan angka. Setiap deret tersusun menurut suatu pola tertentu dan dapat dilanjutkan menurut pola tersebut. Nah, carilah angka berikutnya untuk setiap deret dan tulis jawaban kalian pada kotak yang telah disediakan. Oke, kalian bisa melihat contohnya di sini. Ya, terdapat beberapa angka, yakni 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, pada deret angka tersebut selalu didapat jika angka di depannya ditambahkan dengan angka 2. Misalnya saja angka 2 kemudian menjadi angka 4, kemudian berlipat lagi menjadi angka 6 karena setiap angka yang ditambahkan dengan angka 2 maka akan menghasilkan angka yang berikutnya. Jadi jawaban setelah angka 14 adalah angka 16. Kalian paham? Oke, kalau kalian sudah paham cara pengerjaan subtes yang ke-6 ini, kalian bisa mengerjakan soalnya mulai dari sekarang. Oke, cukup. Waktu pengerjaan subtes yang ke-6 sudah habis. Kita akan melangkah ke subtes yang ke-7. Nah, subtes yang ke-7 ini merupakan tes potongan gambar. Bisa kalian lihat contohnya dan bisa kalian lihat pula pada soal yang ada di buku soal kalian, buku soal yang telah dibagikan tadi. Sudah lihat ya? Oke. Pada subtes yang ke-7 ini, setiap soal memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian ya. Cari di antara bentuk-bentuk yang terdapat dalam pilihan A, B, C, dan D, serta E, suatu bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan yang terdapat dalam soal. Bisa dilihat contohnya? Ya, bisa dilihat contohnya ya. Nah, jika potongan-potongan pada contoh di atas disusun atau digabungkan,
maka akan menghasilkan bentuk dari jawaban B. Oleh karena itu, pada kertas jawaban pilihlah jawaban B. Sekali lagi saya akan memperlihatkan contohnya. Contoh soalnya akan menampilkan gambar seperti ini. Kemudian kalian di antara kelima pilihan tersebut kalian akan menentukan mana bentuk yang akan terbentuk jika gambar-gambar yang ada di sini digabungkan. Oke, jika gambar ini digabungkan maka akan menghasilkan gambar pada pilihan B. Oke, kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham cara pengerjaan subtes yang ketujuh, kalian sudah bisa mengerjakannya dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Silahkan berhenti untuk mengerjakan subtes yang ketujuh dan kita akan melangkah ke kelompok soal atau subtes yang ke-8. Nah, subtes yang ke-8 ini merupakan tes kemampuan ruang. Ya, terdapat sebuah kubus dengan tanda yang terlihat pada ketiga sisinya. Kubus tersebut dapat diputar, dapat digulingkan atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran kalian. Nah, carilah satu dari kelima pilihan kubus yang memiliki tanda yang sama dengan kubus yang terdapat pada soal. Oke, kalian bisa melihat contohnya. Soalnya akan menampilkan gambar seperti ini. Kalian harus memilih dari kelima pilihan jawaban manakah yang memiliki gambar yang sama jika bentuknya atau posisi dari soal diubah. Ya, contoh di sini memperlihatkan kubus E dengan kedudukan yang berbeda. Mendapatkannya adalah dengan cara memutar ke kanan 2 kali, kemudian digulingkan ke depan sekali, sehingga sisi kubus yang bertanda 2/4 hitam terletak di depan dan tanda titik terletak di sudut kanan atas, seperti pada kubus E. Bisa dilihat? Bisa dilihat ya? Jadi jawabannya E. Apakah kalian sudah paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan kalian mengerjakan subtes yang ke-8 mulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Semua berhenti untuk mengerjakan subtes yang ke-8 dan kita akan melangkah ke kelompok soal atau subtes yang terakhir, yakni subtes yang ke-9. Oke, setelah mengerjakan subtes yang ke-8, sekarang kita akan melangkah ke subtes yang ke-9, yakni tes menghafal cepat. Nah, di sini kalian akan diberikan secari kertas yang berisi kata-kata atau kalimat yang harus kalian hafalkan dalam waktu 3 menit. Nah, setelah 3 menit, kertas tersebut akan diambil oleh pengawas. Nah, dalam kertas tersebut terdapat kata-kata atau kalimat yang harus kalian hafalkan dengan baik, karena nanti akan muncul soal yang terkait dengan kata-kata yang harus kalian hafalkan tadi. Contohnya saja, dalam secari kertas tersebut terdapat kata bunga, di mana kata bunga ini terdiri atas melati, kamboja, lavender, anggrek, dan bougainville. Kemudian terdapat kata buah yang terdiri atas cermai, stroberi, rambutan, zaitun, dan nanas. Kemudian terdapat kata kota yang terdiri atas Quebec, Ujung Pandang, Wamena, Yogyakarta, dan Jepara. Kemudian contoh soalnya itu akan muncul seperti ini. Ini contoh soalnya ya, tolong diperhatikan. Misal contoh soalnya itu kata yang mempunyai huruf permulaan kui adalah kata A. Bunga, B. Perkakas, C. Buah, D. Negara, E. Kota. Nah, kata yang memiliki huruf pertama kui yakni kata Quebec. Sedangkan Quebec adalah termasuk dalam jenis kota, sehingga jawaban yang benar adalah E. Kota. Jadi kalian harus menghafal dengan baik kata yang berada pada secari kertas yang akan diberikan kepada kalian,
di mana kalian harus menghafal kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut dalam waktu 3 menit, dan kalian harus menjawab soal-soal yang muncul setelah kalian menghafal kata atau kalimat pada secari kertas tersebut. Apa kalian paham? Ya, kalian paham dengan penjelasan kakak? Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang kalian boleh mengerjakan subtes yang ke-9 mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan adik-adik berhenti untuk mengerjakan subtes yang ke-9, dan silahkan adik-adik semua meletakkan alat tulisnya di atas meja. Oke, rekan saya akan mengumpulkan lembar jawaban dari adik-adik semua. Ya. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti tes IST pada hari ini, dan semoga kalian semua mendapatkan hasil yang bagus pada tes IST yang telah kalian kerjakan tadi. Oleh karena itu, kita akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.